Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020, RSUD Kled menjadi rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah. Awal mula kemunculan kasus COVID-19 di RSUD Kled terjadi pada bulan Maret 2020, sebanyak 2 kasus. Kemudian atas instruksi Direktur, kami bergerak cepat untuk segera menyelesaikan dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana untuk merawat pasien tersebut. Persiapan yang kami lakukan, pertama, kita pasti membuat yang namanya HDP, Hospital Disaster Plan. Kesiapan itu adalah SDM, kita optimalkan, mengalihkan tugas, kemudian merelokasi atau merenovasi ruangan-ruangan rawat inap, menyulap, contoh UGD biasa menjadi UD COVID, ruang rawat inap biasa menjadi ruang rawat inap COVID sesuai standar PPI yang terkait dengan infeksi COVID, karena kita yakini bahwa dalam waktu dekat COVID akan menyebar luas secara cepat, sehingga kita harus segera bergerak mengikuti irama supaya masalah ini teratasi sekalipun dengan sarana yang terbatas. Alur pelayanan pasien COVID-19 di RSUD Kled, Provinsi Jawa Tengah. Pertama, Satpam menerima pasien dan melakukan screening awal di IGD dengan pemeriksaan suhu dan kondisi umum pasien. Kedua, perawat melakukan screening pasien untuk menentukan kegawat daruratan, mengarah ke COVID atau non-COVID. Apabila mengarah ke COVID-19, perawat akan memasukkan pasien ke triase khusus COVID-19 dan melakukan pemeriksaan tanda vital pasien. Apabila hasil screening menunjukkan skor lebih dari sama dengan 10, dapat diindikasikan sebagai COVID-19. Ketiga, dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan pada pasien dan menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, seperti ronsen dan swab antigen COVID-19. Keempat, jika pemeriksaan penunjang mengarah ke COVID-19, pasien dan keluarga akan diberikan edukasi mengenai kondisi pasien dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Apabila kondisi umum pasien masih baik, maka dapat dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Dan apabila membutuhkan pemantauan dan perawatan di rumah sakit, pasien dan keluarga dapat diberikan penjelasan mengenai alur perawatan di ruang isolasi. Kelima, bila pasien dan keluarga setuju dilakukan perawatan isolasi COVID-19 di rumah sakit, maka pasien akan dipindahkan ke ruang transit isolasi sementara sebelum dipindahkan ke ruang perawatan bangsal isolasi. Pelayanan COVID-19 RSUD Kled bergerak cepat dengan meredesain ruang isolasi TB menjadi ruang isolasi COVID dengan nama Ruang Dahlia. Ruang isolasi Dahlia ini berkapasitas 8 TT yang terdiri dari 2 ruangan bertekanan negatif dengan ventilator dan 6 ruangan bertekanan negatif tanpa ventilator. Ruang Dahlia telah dilengkapi dengan monitor CCTV, monitor sentral, nuskol, bed monitor, AC sentral, HEPA filter, oksigen sentral, mobile X-ray, HFNC, dan ventilator. Melonjaknya kasus COVID-19 menuntut kami untuk meredesain ruang isolasi COVID elang dengan kapasitas 10 TT tanpa ventilator, non-tekanan negatif, dan membuka pelayanan gawat darurat khusus COVID-19 dengan kapasitas 2 TT bertekanan negatif tanpa ventilator. Kesiapan SDM, terutama perawat, dibagi menjadi 2 tim. Dalam setiap tim,
berjaga selama 24 jam yang terbagi dalam 3 shift, yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam. Satu tim bekerja selama 14 hari, kemudian libur selama 14 hari untuk karantina. Dan dilanjutkan tim berikutnya yang didahului dengan pemeriksaan swab antigen. Pada fase ini, gelombang COVID semakin melonjak. RSUD Klet melakukan inisiatif dengan mendesain ulang ruang isolasi Merpati menjadi ruang isolasi COVID-19 yang berkapasitas 15 TT, tanpa ventilator dan tanpa tekanan negatif. Kemudian Direktur menetapkan SK nomor 440/29/6 Romawi /2021 terkait penetapan tempat tidur ruang isolasi untuk pelayanan pasien COVID-19 di RSUD Klet Provinsi Jawa Tengah. Ledakan pasien gelombang kedua terjadi kembali pada bulan Juni tahun 2021. Terdapat 212 kasus yang terjadi di RSUD Klet Provinsi Jawa Tengah. Padahal kapasitas ruang isolasi hanya 43 tempat tidur. Untuk memenuhi kebutuhan ruang isolasi, RSUD Klet meredesain ruang Jasmine dan Edelweiss menjadi ruang isolasi COVID-19 non tekanan negatif. Sehingga total kapasitas tempat tidur yang ada di RSUD Klet menjadi 94 tempat tidur. Di saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 di bulan Juni 2021, kami juga melakukan mobilisasi perawat, dokter umum, dan dokter spesialis. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan. Saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 di bulan Juni tahun 2021, kami juga melakukan mobilisasi internal terhadap perawat dan tenaga kesehatan umum untuk membentuk tim pemulasaran jenazah. Hal ini dilakukan karena tingginya kasus kematian pada bulan Juni, yaitu tercatat sebanyak 38 kasus kematian. Terus melonjaknya kasus COVID-19, RSUD Klet bekerjasama dengan BNPB mendirikan beberapa tenda-tenda darurat. Tenda darurat ini difungsikan untuk ruang perawatan COVID-19, tepatnya di IGD COVID-19. Semakin banyaknya kasus yang terjadi di RSUD Klet juga mempengaruhi ketersediaan logistik yang ada, sehingga semakin mengalami keterbatasan. Salah satu contohnya seperti tabung oksigen. Pada fase yang kedua, melonjaknya kasus COVID ini, ketersediaan oksigen mengalami kelangkaan di seluruh Jawa Tengah. Namun hal ini telah diantisipasi dengan membentuk Satgas Oksigen dan bekerja sama dengan instansi terkait, sehingga masalah kelangkaan yang terjadi dapat diantisipasi. Data pengeluaran oksigen terbanyak pada bulan Juli 2021 sebanyak 11.746.000 liter. Tak hanya oksigen, limbah COVID di RSUD Klet juga mengalami kenaikan 15 kali lipat lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu mencapai 3.222 kg pada bulan Juni 2021 dan rutin dilakukan pengambilan limbah ke pihak ketiga. Lonjakan COVID-19 pada bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2021, kami telah melakukan berbagai langkah, diantaranya adalah menyediakan sarana prasarana, meredesain
ruang perawatan dari ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan COVID dan menyediakan sumber daya manusia yang terlatih untuk penanganan COVID. Kami siap mendukung segala upaya untuk peningkatan pelayanan di RSUD Keled. Salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan kesehatan kepada pegawai RSUD Keled yang terdampak COVID-19. Pada tahun 2021, tercatat 154 karyawan yang telah terdampak COVID-19 dan semuanya telah melakukan isolasi mandiri, baik isolasi di rumah masing-masing maupun isolasi di tempat yang telah disediakan oleh RSUD Keled. RSUD Keled telah menyediakan 70 tempat tidur untuk isolasi mandiri bagi karyawan atau pegawai yang terdampak COVID-19. Perlindungan kesehatan pegawai RSUD Keled dari penyebaran COVID-19 dilakukan dengan berbagai upaya. Di antaranya, 1. Melakukan testing, tracking, dan treatment. Yang kedua, menyediakan alat pelindung diri yang tepat sesuai dengan zona kepada petugas. Yang ketiga, menyediakan tempat isolasi mandiri bagi pegawai yang terdampak COVID-19. 4. Melakukan treatment bagi pegawai yang terdampak COVID dengan memberikan obat-obatan dan makanan yang sehat. Yang kelima adalah dengan memberikan vaksinasi bagi pegawai RSUD Keled sampai dengan booster ketiga yang sampai dengan saat ini hampir tercapai 100%. Hospital Disaster Plan di RSUD Keled telah dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, atas partisipasi masyarakat juga mendapatkan hibah yang tidak mengikat. Selengkapnya bisa dilihat di website PPID RSUD Keled. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Civitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Keled, terutama kepada sejawat kami dokter spesialis, dokter umum, perawat, cleaning service, security, tenaga kesehatan lain, dan para stakeholder untuk dedikasinya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Keled yang telah bekerjasama dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Tetap waspada, salam sehat.